Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hormati Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua BPN Kerawang, Ketua PN Kerawang, kemudian kawan-kawan saya dari Kementerian PU. Terima kasih Pak Direktur. Kita tinggal nungguin nih Pak PKS. Kita udah gatel pengen kerja. Kemudian dari Jasa Marga, ada kan? Kemudian dari PJT. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Yang pertama kita ingin menyampaikan Pulau Nuwun lah sama jajaran Forkompinda Kabupaten Karawang bahwa pemerintah provinsi bersama-sama dengan Jasa Marga, kemudian PU, kemudian juga BBWS, kemudian PJT ingin bersama-sama untuk segera memulihkan kembali aset-aset negara. Nah, aset negara itu ada yang hanya berupa tanah yang sepanjang daerah marka jalan Karawang Barat, gerbang tol. Karena ada rencana Pemprov Jabar, mudah-mudahan hari ini PU bisa menyerahkan DED untuk jembatannya. Kita akan membangun jembatan di 2026 agar tidak terjadi kemacetan di Karawang Barat. Terus kemudian yang kedua, juga kita ingin memastikan tanah-tanah Jasa Marga di sepanjang daerah marka jalan tuh di mana titiknya, batas-batasnya di mana. Karena hari ini sudah tidak terlihat ya, mana tanah Jasa Marga, mana tanah perorangan. Kemudian tumbuh lagi juga sepanjang Karawang Barat ada ini bangunan baru ya, yang itu kalau dibiarkan Pak nanti sulit membereskannya kembali. Sebelum menjamur kami akan segera membenahi. Kemudian juga Pemprov Jabar nanti mudah-mudahan minggu depan bisa PKS juga akan membangun jalannya Pak yang Karawang Barat, dan itu kan jalan kewenangan Jasa Marga apa PU? Jasa Marga, Pak. Jasa Marga. Marga, tapi dulu dibangunnya oleh PU ya? Dulu Jasa Marga. Oh, Jasa Marga juga. Kita akan membangun jalannya. Kemudian juga kita ingin segera merapihkan badan jalan di kanan kirinya, sehingga nanti terlihat coba kabel-kabelnya akan kami masukkan ke bawah tanah, sehingga tidak terjadi disparitas antara komplek-komplek perumahan mewah dengan aset-aset pemerintah pusat yang tidak terkelola dengan baik. Ini tentunya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kami ingin memastikan sungai-sungai yang dikelola oleh BBWS, oleh PSDA Provinsi Jawa Barat, oleh PJT itu bisa berfungsi dengan baik. Dan kita paham bahwa di lapangan hari ini sungainya sudah banyak berubah. Ada yang di atasnya ada areal pemukiman, terima kasih Pak Hilal. Ada areal pemukiman, sudah ada menjadi areal pabrik. Ya kan, saya lihat kemarin di atasnya itu di situ PT yang mengelola angkutan. Sudah ada yang masuk ke areal perumahan. Kemudian sudah ada juga menjadi bangunan-bangunan kontrakan, rumah-rumah yang relatif harganya mahal. Nah, ini tentunya akan kami secara bertahap melakukan penertiban, sehingga apabila terjadi hujan besar di bulan Desember dan Januari, sungai-sungainya mampu menampung air sungai dengan baik. Berdasarkan temuan kami di lapangan dan wawancara yang sudah saya upload, ternyata kan tanah-tanah garapan tuh harganya mahal, sudah diperjualbelikan. Salah satu tukang tambal ban yang sebelah yang marah-marah sama Pak Kadis tuh, dia menjual itu atau menukar garapan ke Sinci ya, yang punya bengkel besar itu 120 juta. Jadi Sinci itu satu areal itu dia sudah ngeluarin 800 juta.
ada 60 juta, ada 50 juta, ada 120 juta. Nah sekarang dibelah oleh saya sungainya, dia nggak ada keberatan, cuma minta akses jalan, dan saya sih nggak ada masalah membangunkan akses jembatannya karena dia memasuki tanah milik. Nah di tempat-tempat lain saya yakin ada hal yang sama, dan kalau dibuat peta data sewilayah Jawa Barat, saya yakin betul karena saya pengalaman nanganin Bekasi, daerah bantaran sungai itu baik dikelola BPWS, BJ itu sudah disewa-sewakan. Ada disewa-sewakan, saya udah bongkar ratusan, udah saya bongkar. Selalu alasan mereka, saya dulu beli. Ternyata setelah beli itu adalah mereka beli garapan dari A diberikan ke B. Yang paling parah itu kalau sudah diwariskan, tanah garapan itu diwariskan dari kakeknya ke anaknya lagi ke cucunya, kemudian dibangun bangunan-bangunan yang relatif kokoh. Dan ada juga yang merupakan daerah perumahan. Nah, saya ingin aset-aset negara itu teridentifikasi kembali, tetapi juga saya menyarankan agar aspek-aspek administrasinya segera dilengkapi kerjasama dengan BPN, karena saya lihat pengalaman saya menangani di berbagai daerah, banyak yang bantaran sungai itu sudah sertifikat hak milik. Kita mentok ya di Bekasi itu kan sudah banyak hak miliknya BPWS. Mungkin di sini juga sudah banyak yang hak miliknya. Terhadap kasus-kasus yang hak milik itu, saya sih tidak akan berhenti bahwa itu sudah menjadi hak milik. Saya tidak akan berhenti di situ. Pertanyaan saya adalah, kenapa sungai bisa berubah menjadi hak milik? Proses untuk menjadi alih kepemilikannya bersertifikat SHM itu prosesnya seperti apa? Kan kalau dalam putusan Mahkamah Agung saya lihat kan memang harus ada proses jual beli, kan gitu loh. Dan harus dilampirkan akta notaris jual belinya kalau ingin menjadi sertifikat. Ini sekarang, mungkin dulu beda. Nah, saya banyak ngeberesin di Subang juga sama, sepanjang daerah aliran sungai PSDA Provinsi Jawa Barat, kita mentok itu di bangunan yang jadi ruko, jadi rumah makan, dan sertifikat hak milik. Nah ini kan agar tidak, minimal yang pertama menghentikan berbagai perubahan status hak miliknya dengan kegiatan ini. Maksimalnya kita mengembalikan itu kembali menjadi aset negara karena fungsinya sangat diperlukan. Kalau saya boleh bercerita, misalnya Bendungan Jatiluhur itu kan dari sisi aspek tata kelolanya kan harusnya ada terjadi pengerukan dalam setiap waktu ya. Si airnya itu dialirkan, bendungannya agar awet. Nah, kan tidak bisa dilakukan Pak ya, karena seluruh daerah aliran sungai di Tarum Barat dan Timurnya sudah terjadi perubahan kawasan, jadi ngedorong lumpurnya udah nggak bisa lagi. Nah ini contoh ya, nah, sehingga umur bendungan itu mungkin tidak akan sesuai dengan harapan semula, gitu kan? Karena sedimentasinya terus-terusan, sedangkan mengalirkannya sudah tidak ada ruang ya Pak ya, tidak ada ruang untuk mengalirkan kemana karena sudah perubahan peruntukan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, ini ada kesalahan fatal Pak. Kesalahan fatal kita ini di penyusunan tata ruang. Nah, tata ruang ini selama ini saya analisis, itu dibuat berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi. Jadi apalagi kalau ada pejabat di situ ada tanah, ya tolong itu dirubah jadi kawasan perdagangan, dari kawasan industri, ini tolong dirubah. Nah, karena politik-politik ini akhirnya legitimasi akademisnya juga lemah. Nah, saya berikan contoh, Jawa Barat, perubahan tata ruang yang lalu berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup kehilangan 1,4 juta kawasan hijau. Dan ini parah lah, sehingga kalau dihubungkan dengan Jawa Barat itu menjadi marketnya bencana, sudah di situ marketnya bencana, ruang untuk lari dari bencananya tidak ada, ruang penyelamatannya tidak ada, sehingga saya memimpin hari ini. Saya hari ini berkomitmen begitu memimpin, satu, tidak ada perubahan alih fungsi lahan, hutan dan sawah. Yang kedua, tata ruang dievaluasi. Kita akan memperbanyak ruang terbuka hijaunya, kawasan hijaunya, kawasan rawa-rawanya. Bahkan kami hari ini mengerahkan anggaran di tahun 2025-2026 ini, setiap danau-danau itu akan segera kami fungsikan kembali agar seluruhnya nanti bisa, setiap bencana bisa kita atasi. Minimal ruang-ruang air untuk lari itu ada, tidak seperti hari ini. Jadi air lari sudah tidak punya tempat berlari. Nah memang
bagi mereka pengembang-pengembang yang berpadatkan modal, itu mereka berhasil membebaskan warganya dari banjir sebagian. Karena tanahnya ditinggikan, saya lihat di Karawang itu dan Bekasi juga sama, tanahnya ditinggikan, dia siapkan pompa, seluruh lingkarannya dibenteng. Tapi korbannya adalah warga setempat, penduduk-penduduk asli. Ini korbannya karena mereka tak bisa lagi menghindari bencana itu, mereka sudah terkepung. Nah ini yang harus kita selesaikan agar membangun berkeadilan. Selanjutnya barangkali yang nyampaikan peta datanya siapa dulu? PJT dulu. Yang wilayah-wilayah akan segera kita patok. Terima kasih. Kita di sini kan kita. Nanti ke pimpinan dari BPN, dari Kapolres dan di Pak Kajari, kami hanya nggak usah Bapak hanya minta anggota untuk mendampingi, nggak usah banyak, beberapa orang sebagai saksi. Karena yang dihadapi oleh kita ini orang pinter-pinter, gugat terus kalau mentalnya kita lemah. Terus ya. Gugat pengadilan penjarakan, gugat pengadilan penjarakan, pasti itu WA-nya. Ya, terima kasih. Siap, Pak. Mari Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agung, pimpinan. Secara prinsip kami siap mendukung terkait dengan tadi tujuan dari rapat ini agar tidak ada perubahan alih fungsi dan juga mempertahankan ruang untuk air tadi Pak. Terkait dengan di kawasan Pasir Panggang ini secara detailnya izin kalau dari sisi panjang ya kemarin itu kurang lebih 5,5 km Pak. 5,5 ya? 5,5. Dari mana Pak, hulunya mana? Oke, mungkin izin dari secara teknis akan disampaikan Pak. Oke, Pak Pandut. Siapa Pandut ya? Iya. Oke. Iya. Ke layar Pak, ke layar melihatnya Iya. Pak. Bapak bisa ngoperasikan layarnya nggak? Bisa. Sambil lihat di sini, Pak. Boleh. Biar yang lain lihat. Oke. Ya deh, Bapak sana aja Pak ngejelasinnya. Ada PowerPoint-nya ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Agung atas kesempatan diberikan. Jadi di sini Pasir Panggang Pak, hulunya adalah dari Taruh Barat yaitu BTB 18. Ada pointer ya Pak. Ya, pointer BTB 18 Pak di Pasir Panggang. Dekat gerbang tol berarti ya? Ya, dekat ada pengambilan airnya di situ Pak. Di situ ada, kita udah alokasikan air Pak, hektar sawah itu tercantum di sini Pak, sudah saya udah sampaikan. Kita paham. Nah ini kan rencana provinsi kan mau normalkan kembali ya Pak ya. Iya. Nah, ini karena di sini ada Pasir Panggang. Nah kegiatan sekarang memang harus dilakukan pematokan Pak di sini Pak. Ini, sorry. Nah matok-matok ini yang pertama yang mesti didatangi adalah di Pasir Panggang 56 yang di sini ada peta pembebasan dekat Honda Kumala Pak 56. Ada lebar titik kita ya sebesar 40 meter Pak. 40 meter. Lebar sungainya? Lebar saluran ya. Iya, lebar sungai. Ya, ada di sini di peta asli pembebasannya tahun 67. Tahun 67. Sekarang sudah berubah jadi apa yang 40 meter? Nah, itu yang di ada transaksional itu ya Bangli. Itu yang jadi, tapi belum jadi itu Pak, tapi Pak Kades sudah dilapor-laporkan kan. Udah Mas. Nah, itu Pak ya. Demi bangsa dan negara. Siapa? Nah itu di sini. Nah terus kedua nanti kan yang ke Pak Manap kita Pak penting Nah, dia ada hak kita tanya milik. dulu, Pak Manap itu kan memang ada hak milik punya dia. Ada hak milik juga Punya dia. tapi untuk persisnya BPN nanti apa dia Nah, sudah yang sampaikan. hak milik Pak Manap itu di peta data yang PJT ada. masuk PJT apa memang terpisah? Ya nanti dari hasil pengukuran koordinat Pak. Lebarnya kan 12,5 kiri kanan 12,5 Pak Manap. Nah yang berikutnya emang di hilir Pak, nanti kan kita mau ngalihkan di Mulia Jaya Resinda Pak, BPG ini. Oke, 9. kan mau di sungainya bikin Ya. melingkar keluar katanya kan. Ya. Mereka yang membuat Ya. tanah pengganti nggak Ya, apa-apa. apakah mau
alihkan ke Cisalak sini. Alih di Cisalak aja, Pak. Cisalak ini apa kebuang ke Citarum. Kalau Citarum kan masyarakat bilang katanya air bisa berbalik. Airnya suka balik, Iya, ya, Cisalak aja. Cisalak itu, Cisalak sini Pak. Gitu, seperti itu Pak ini gambarannya. Nah, yang hulu kan rumah sekarang, yang hulu. Ya yang kemarin di Yang saya lihat sudah banyak rumah. Ya. Teguran sudah kita lakukan Pak. Semua. Semua teguran untuk bangli-bangli di sini. Tinggal pembongkaran kita sama Satpol PP Pak. Ya nanti Ya. kita siapin juga kompensasinya betul. Iya. Di sini Pak yang hulu Pak. Jadi lebar sungai, sepanjang sungai dari gerbang tol Karawang Barat ya, saya lihat gerbang Ya. tol kan nyebutnya. Ya. Sampai ujung Cisalak itu berapa kilo? Kalau dari sini ke sini sekitar ya berapa kiloan ya? 20 kilo lah Pak, panjang Pak sampai. WPG 1, WPG 2 aja sekitar 28 Pak. 28 kilo ya. Sampai ujung. Ya. Nah dari sekian ini yang sungainya masih Karena udah hilang. normal berapa kilo? Yang sungainya masih berfungsi? Ya sampai BPG di Honda Kumala itu Pak. Nah, sekarang udah 6 kilo berfungsi. Pak, 6 kilo. 6 kilo. Sekarang Ya. udah berfungsi. Iya, Ya. sampai 6 kilo. Iya, iya itu berkat nekat. Iya kan nekat dari air tidak ada air jadi ada air. Ada air. Ada. Ya, jadi kita normalkan lagi sampai ke sini Pak, 20 itu. Baik. Gitu, Itu aja ya. Iya, Pak. Patoknya udah ada. Patoknya ya Bapak udah ala barang-barang patoknya udah siap. hari Udah siap, Pak. Ya, pakai bambu. Bambu dulu sementara nanti ini Pak. Ya Pak Direktur ya nanti kita- Patok idealnya pakai apa sih? Patok ada Beton. Betonnya udah disiapin. Sementara pakai bambu Pak. Bambu dulu ya. Iya. Setelah bambu nanti beton ya. Betonnya siapin aja. Ya. Bisa kan Bapak siapin beton? Ya. Kalau enggak saya bikinin, Pak. Siap-siap. Siap, siap. Takut nggak ada duit Siap, aja. siap, siap. Tuh keadaannya ini. Ada, Pak. Pak. Dan saya sampaikan untuk warga yang menengah ke bawah yang kontrak-kontrakan ini, saya siapin 10 juta per kepala keluarga, Pak. Sudah saya siapin uangnya. Saya juga nggak mau ngeraih terlalu susah. Gitu. Sekarang kemudian jasa marga deh. Nah, oke. Pada prinsipnya marga mendukung Pak terkait dengan pengembalian persentase negara ya Pak ya. Artinya kan memang akses tol Karawang Barat dan Karawang Timur kan memang dengan dinamikanya penduduk memang sudah banyak yang baik Pak ya. Iya. Tapi Tidak ada yang di jalan. sudah dicek di lapangan Pak sebenarnya patok-patoknya memang eksisting dari Masih ada? Masih ada. Patok-patoknya masih ada? Ya. Jadi 20 meter dari atas jalan memang masih ada. Nanti bisa kita lihat ya, Pak ya. Bisa kita lihat Di lapangan. Jasa marga dari mana sampai mana, Pak? Yang luas yang dimiliki jasa marga tanah. Jadi untuk akses tol Karawang Barat itu sepanjang 7,1 kilo Pak. Kemudian Sini aja. Sini Pak Dir. Pak Dir, sini. Sini aja udah kalau Pak Dir. Pak Dir jelasin. Bapak ngelotok udah profesornya urusan jalan. Oke. Nah di itu Pak, Nah, lainnya biar lihat Oke. semua. yang lihat. Baik Pak, yang Kerawang Barat coba lanjut aja petanya aja. Nah, Nah ini Pak, akses Kerawang Barat tadi dari sini ya Pak sampai sini sekitar 7,1 itu yang 7,10 ya. 7,1 kilo. Nah, kami sudah coba next lanjut Pak. Lanjut. Lebar ke sampingnya berapa, Pak? Lebarnya Itu kan panjang. Ke sampingnya lebarnya itu. sekarang 30 sampai 35. Yang Bapak pakai badan jalannya. patok Pak. Oh, patok ke patok. Patoknya masih ada nggak sih? Masih ada. Semua masih ada. Lanjut. Ada juga yang udah hilang Pak. Nah, ini, Pak. Nah itu kalau sekarang bangunan-bangunan di situ yang di pinggir jalan tuh banyak banget. Itu kategorinya masih tanah jasa marga. Yang Kerawang Barat. Karawang Barat. Iya, Di Karawang Barat Pak. iya Bangli Pak. Kebetulan posisi patok ini bersinggungan langsung dengan bangunan pihak lain Pak. Jadi Artinya kan di sana ada yang apa, yang pedagang segala macam kan bangunan baru. Sana Karawang Barat banyak Pak. Banyak Pak. Emang ada di tanah kita enggak? kalau yang pedagangnya sifatnya Sementara ya. fasilitas Yang permanen banyak. Saya lihat itu maksudnya tanah Karawang, tanah
Itu bukan jasa marga bukan? Ada yang sebagian menjadi tempat parkir, Pak. Area parkirnya contohnya, Pak. Ini masuk ke batas wilayahnya, Pak. Di dalamnya cuma masuk bangunan ini ada di halaman Kayak penjual besi itu kan, penjual besi barang bekas. sisi luarnya, Pak. Cuman penjual besi sebagian saya. Limbah-limbah itu, penjual limbah kardus besi itu masuknya apa itu? Tanah jasa marga bukan? Bagian sisi tepi jalannya, Pak. Jasa marga. Saya sebagian. Belakangnya? Tidak, Pak. Jadi rata-rata sepertinya Pak patoknya itu bersinggungan dengan bangunan ya. Oh. Pas dibangun. Pas di bangunan, Pak. Ini juga nempel ya, Pak. Ini halaman depan Oh. nempel. Ini Iya, juga nempel. iya. Berarti kalau ngebersihin kita lewat sampai patok itu ya? Iya. Sudah? Oke. DWS. Sebentar Pak, sebentar. Nah. Biar saya. Mungkin nanti Kerawang Barat itu. Nah, mungkin nanti Pak yang kita serahkan ke provinsi mungkin sebelum jembatan itu. Iya, yang itu Pak. Iya. Yang jembatan itu kan Pak. Ya sebelumnya. Jadi ada sekitar 200 meter. 200 meter dari 200 meter tadi saya sudah tanya teman-teman jasa marga kalau dari pintu gerbang ke, karena di dalam aturan Pak akses full kontrol yang harus kita kontrol itu harus ketemu dengan simpang terdekat. Nah, simpang terdekat itu sekitar 200 meter. Di situ saya tanya teman-teman, nanti cukup nggak antrian kendaraannya? Ya. Jangan sampai kita di situ tapi macet ke belakang. Kelihatannya cukup Pak, jadi nanti di situ kita serahkan semua ke Pemda. Berarti ke depan bisa oleh kita bangun trotoar ya? Boleh Pak. Bisa. Sepanjang itu biar rapi. Betul. Panjang tadi setelah Nah, Setelah 200 meter tadi. kalau di belakangnya itu pas Pak Wagub itu tanah siapa? Kan jasa marga belakangnya itu tanah pemilik warga. Kan ada yang sawah, masyarakat, tetapi yang tinggal di situ bukan pemilik. Bukan pemilik, ada yang pemilik sebagian. Enggak, yang warung-warung itu bukan pemilik. bukan